Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita kembali berkumpul. Kita berkumpul untuk ibadah di tempat ini. Kita berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kasih setia Tuhan tiada pernah berakhir dalam kehidupan kita. Bapa kita adalah Bapa yang sangat-sangat baik. Kasih-Nya selalu ada bagi kita. Bapa-Ku yang baik, Kau sangat ku cinta. Segalanya di dalam hidupku, Bapa-Ku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapa-Ku yang baik, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau
atas segala kebaikan-kebaikan yang Kau berikan pada kami. Juga karena kesempatan saat ini Tuhan, Engkau izinkan kami untuk kami datang kembali kepadamu, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, urapi kami Tuhan, urapi setiap hati kami, sehingga hati kami penuh dengan puji-pujian, hati kami penuh dengan sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesusku, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi setiap hati kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesusku, terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita di hati saudara? Amin. Luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada memberkati kita dengan berkat-Nya yang luar biasa. Siapa yang merasa diberkati oleh Tuhan kita? Haleluya. Berkat Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita.
Dan sejak kita mengenal Tuhan, hati kita selalu merasa sukacita yang luar biasa. Sehingga kita dapat selalu katakan, matur suwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Kula nderek Gusti, uripku tansah diberkati, atiku ayam tentram, atiku ayam tentram, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke kula nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayam tentram, atiku ayam tentram, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Yesus kula matur nuwun. Sajeke kula nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayam tentram, atiku ayam tentram, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Haleluya. Matur nuwun Gusti Yesus atas segala yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Bahkan sehelai rambut di kepala kita tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan.
sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku.
setiamu. Terima kasih Tuhan Yesusku, terima kasih. Engkau luar biasa Bapa. Kasih setiamu selalu ada pada kami. Terima kasih Tuhan Yesusku, terima kasih. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini kami boleh kembali memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami ini dapat menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi kami semua. Beri kami roh pengertian, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Juga Tuhan, Kau urapi kami hamba-Mu. Biarlah apa yang kami sampaikan, itu semua adalah kehendak-Mu bagi sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara, kalau saat ini kita bisa bersama-sama kembali, ya meskipun ibadah kita masih secara online, tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Amin. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan kembali belajar daripada firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang berbuah di masa yang sukar. Nah, dari saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat keadaan saat ini, semua orang bilang, semua orang katakan bahwa saat ini adalah saat-saat yang sukar, saat-saat yang sulit, di mana kita saat ini sedang menghadapi PPKM darurat, ya, sehingga aktivitas kita semakin tertekan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat firman Tuhan, ya, kita sebagai orang percaya, Tuhan katakan bahwa kamu harus menghasilkan buah dan buahmu adalah tetap. Ya, kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Ya. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan begini, saya akan bacakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadaku. Saya ulangi lagi, satu hal yang sangat penting, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan dan buahmu itu tetap. Jadi kita sebagai orang percaya, Tuhan inginkan kita gak peduli masa kita seperti apa saat ini, Tuhan katakan supaya kamu menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, saudara. Buahmu tetap, tidak peduli musimnya, saudara. Musim susah pun Tuhan inginkan kamu menghasilkan buah. Di masa kemarau Tuhan inginkan menghasilkan buah. Di musim penghujan pun harus menghasilkan buah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan belajar, ya, bagaimana kehidupan Rasul Paulus. Kita akan belajar daripada seorang rasul, yaitu Rasul Paulus, bagaimana dia hidup menghasilkan buah meskipun di
di masa yang sulit sekalipun. Meskipun di masa yang sukar, dia tetap menghasilkan buah. Kita tahu kehidupan Rasul Paulus, ya, dia tidak selalu berjalan mulus. Ya, bahkan dia banyak menghadapi penderitaan, menghadapi aniaya, ya, menghadapi kesukaran, bahkan masuk di dalam penjara, saudara. Tetapi di dalam penjara pun, di dalam kesulitan pun, di dalam kesukaran, Rasul Paulus tetap menghasilkan buah. Nah, dari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita akan baca di dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-11. Filipi pasal 4 ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, dan saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa menghasilkan buah di masa yang sukar ini, firman Tuhan menasihatkan kepada kita, cukupkanlah dengan apa yang ada. Kali lagi, cukupkan dengan apa yang ada pada saat ini, saudara. Mungkin saat ini saudara penghasilannya berkurang. Cukupkan dengan apa yang ada. Kita harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Mana yang penting, mana yang tidak penting. Mana yang pokok dan mana yang tambahan, saudara. Jadi ketika kita hidup sekarang ini, kita jangan mikirkan hal-hal yang keinginan-keinginan yang dulu-dulu kita nikmati, saudara. Saya ambil contoh yang sederhana, jalan-jalan sajalah. Ya, kalau dulu saudara bisa jalan-jalan, bisa piknik, saudara. Sekarang ini berhubung penghasilannya berkurang, ya itu ditinggal dulu. Itu bukan kebutuhan yang pokok. Ya, cukupkan dengan apa yang ada. Nah, dari saudara yang dikasihi Tuhan, ya memang Tuhan selalu memberkati kita. Ya, di masa sukar pun Tuhan akan selalu memberkati kita. Ya, tetapi saudara, Tuhan ya, memberkati kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Ya, Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu, firman Tuhan katakan. Ya, jadi cukupkan dengan apa yang ada pada saat ini. Nah, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, untuk hal selanjutnya Rasul Paulus mengajarkan kepada kita. Kita melihat kehidupan Rasul Paulus, selain dia mencukupkan dengan apa yang ada, yang ia pun miliki, yang kedua yaitu ya ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa, saudara? Kita harus memiliki mental seorang pemenang. Sekali lagi, kita harus memiliki mental seorang pemenang. Yang seperti apa? Jangan mengeluh, saudara. Hidup ini jangan dipakai untuk mengeluh. Tetapi gunakan hidup ini untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah,
Dan saudara yang dikasih Tuhan, mental pemenang ini penting, saudara. Ya, jangan sampai kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kekurangan kita, masalah kita itu bisa kita jual belikan. Loh, kok bisa dijual masalah itu, saudara? Kita sambat kepada orang. Supaya apa? Supaya dengan pamrih, supaya dia itu bisa menolong saya. Ini menjual masalah, saudara. Ya, berapa banyak orang yang pintar menjual masalahnya, saudara. Ya, wah, sambatan, oh hidupku susah, sekarang ini lagi gini. Dengan tujuan apa? Supaya ditolong, saudara. Ini artinya menjual masalah. Ini bukan mental seorang pemenang. Ya. Mental seorang pemenang tadi katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Di dalam Tuhan aku dapat menanggung apapun persoalan yang saya hadapi. Nah, dan saudara yang dikasih Tuhan, mental inilah yang harus kita miliki. Sehingga hidup saudara tidak cuma untuk mengeluh. Hidup ini susah, apalagi saat ini semuanya serba sulit, semuanya. Enggak. Tapi firman Tuhan katakan, aku dapat menanggung semuanya di dalam Dia. Di dalam Kristus aku dapat menanggung semuanya. Sehingga aku dapat selalu bersyukur kepada Tuhan. Maka dari itu firman Tuhan katakan bersyukurlah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bahkan di dalam Filipi pasal yang keempat juga katakan bersukacitalah senantiasa. Kali lagi ku katakan bersukacitalah. Nah, saudara, kita bisa bersukacita di dalam persoalan kita. Kalau kita memiliki mental seorang pemenang. Bukan seorang pecundang yang selalu mengeluh. Ya, kita harus memiliki mental pemenang dan pemenang. Firman Tuhan katakan di dalam Roma, kamu lebih daripada orang-orang yang menang. Kamu lebih daripada seorang pemenang. Karena apa? Karena Tuhan yang memberi kemenangan. Karena Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dengan demikian, saudara, kita pasti bisa menghasilkan buah. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melihat suatu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Abraham. Kita tahu semua siapa itu Abraham. Ya. Kita tahu siapa itu Abraham. Ya. Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ayat 1 dan 2. Firman Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, saudara, tujuan daripada Tuhan panggil Abraham itu apa? Tujuannya yaitu supaya kamu menjadi berkat. Dan Tuhan panggil kita, panggil orang yang percaya kepada Dia, tujuannya apa? Supaya kamu menghasilkan buah. Atau supaya kamu menjadi berkat. Nah, saudara,
Bagaimana Tuhan memberkati, bagaimana Abraham bisa menjadi berkat. Ya, di sini di firman ayat ini dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Ya, supaya Abraham ini bisa menjadi berkat, maka Tuhan melengkapi Abraham dengan apa? Menjadi bangsa yang besar. Ya. Memberkati Abraham dan membuat nama Abraham terkenal, saudara. Nah, saudara, Tuhan juga panggil saudara untuk menjadi berkat, ya, untuk menghasilkan buah, dan Tuhan akan melengkapi itu semua buat saudara. Ya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi Tuhan akan memperlengkapi saudara untuk menjadi berkat. Maka dari itu, kita sudah ditetapkan untuk menghasilkan buah, untuk menjadi berkat. Maka kita harus memiliki dua hal itu tadi, saudara. Mencukupkan dan mental seorang pemenang. Kita akan buka satu ayat, saudara. Di dalam Yesaya pasal 30 ayat 20 dan 21. Yesaya pasal 30 ayat 20 dan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Ya, saya ulangi. Ya. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun penjagamu tidak akan menyembunyikan diri lagi dan matamu akan terus melihat dia dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Nah, saudara, meskipun Tuhan memberi roti dan air serba sedikit, namun penjagamu, yaitu Tuhan, tidak akan menyembunyikan diri lagi, dan matamu akan terus melihat dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kesusahan, kesulitan saat ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara. Tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Penjagamu tidak pernah akan meninggalkan engkau. Dan matamu akan terus melihat dia. Bagaimana kita bisa melihat dia? Ketika kita memiliki mental seorang pemenang. Ketika saudara memiliki mental seorang pemenang, Tuhan akan memberkati engkau. Meskipun sedikit gak apa-apa, saudara. Tetapi meskipun sedikit, Tuhan tetap memberkati. Meskipun sedikit, kita bisa tetap menjadi berkat di mana saudara berada. Sebab Tuhan panggil saudara untuk menghasilkan buah. Tuhan panggil saudara untuk menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 tadi. Dia pergi supaya kamu menghasilkan buah. Dan buahmu itu adalah tetap. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau Engkau luar biasa bagi kami. Firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Supaya kami dapat menghasilkan buah. Meskipun saat ini saat yang sukar, saat yang sulit. Tetapi Engkau panggil kami untuk kami menghasilkan buah. Untuk kami dapat menjadi berkat di mana saja kami berada. Tuhan, pakai kami Tuhan. Supaya kami dapat menjadi berkat di mana kami berada. Di lingkungan pekerjaan kami. Di lingkungan tempat tinggal kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami dapat menjadi berkat buat orang lain. Sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau pakai mereka Tuhan. Untuk dapat melaksanakan firman-Mu. Untuk menggenapi firman-Mu. Untuk menjadi berkat di mana mereka berada. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau menyertai mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau turut campur tangan di dalam bangsa ini. Saat kami menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Menghadapi corona ini Tuhan. Mari Tuhan belas kasihan-Mu atas bangsa ini. Biarlah bangsa ini segera terlepas dari ini semua. Dari pandemi ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat pemerintahan bangsa ini. Engkau memberkati mulai pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Mulai Bapak Presiden, Wakil, dan seluruh jajarannya. Sampai kepada pemerintahan-pemerintahan yang di kabupaten, kecamatan, di desa Tuhan Engkau memberkati semuanya. Engkau berikan hikmat-Mu. Supaya mereka Tuhan dapat memikirkan bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat saat ini. Kalau saat ini kami boleh kembali beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan angkat tangan saudara, haleluya. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, persekutuan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.